Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala hadha an-nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan para hadirin dan hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dimanapun antum dan antumah berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keimanan dan kesehatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita semua untuk menghadiri majelis ilmu dalam rangka untuk thalabul ilmi syar'i yang merupakan jalan tercepat seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua orang yang hadir di majelis ilmu ini, baik secara fisik dan yang terpenting adalah hati yang hadir dalam majelis ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita semua ilmu yang bermanfaat. Dan masih kita mengkaji kitab Salafiyan 'alal Jaddah. Jadilah seorang yang bermanhaj salaf secara sempurna. Kita telah sampai pada poin yang ke-6. Kalau di dalam kitab yang saya pegang halaman 52. Antum pada halaman berapa, Mas? 57. Jadi terdapat perbedaan halaman, namun tidak mengapa. Yang terpenting isi dan matan adalah sama. Manhaj ahlil bid'ah wal ahwa. Manhajnya pengekor amalan bid'ah wal ahwa dan hawa nafsu. Taqaddama dzikru manhajis salafi fil aqidah. Telah kita pelajari bagaimana metode manhaj salaf soleh di dalam berakidah. Saya masih ingat yang pertama apa? Apa manhaj salaf dalam berakidah? Bagaimana manhaj mereka dalam berakidah? Nah, yang pertama apa? Mereka hanya memfokuskan pada Al-Quran dan apa? Sunnah. Sunnah yang apa? Hukumnya apa? Sahih. Baik sunnah tersebut mutawatir atau ahad. Yang kedua, manhaj mereka ya, adalah tunduk. Nah, tunduk dan patuh atas apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan tidak boleh mengedepankan akal daripada wahyu. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan akal. Allah Subhanahu wa taala memuliakan keberadaan akal manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan manusia daripada hewan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan at-taklif, pembebanan ibadah, kecuali orang-orang yang berakal. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka ketika orang ingin bebas dari beban taklif, maka hendaklah ia menghilangkan daripada dirinya akal. Maka dari sini kita bisa pahami bagaimana syariat itu memuliakan akal manusia. Namun begitu tingginya keberadaan akal, maka keberadaan akal tetaplah keberadaan yang terbatas. Ia tidak boleh mendahului wahyu. Karena yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal itu penuh kekurangan. Allah berfirman,
Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal ini penuh kekurangan. Ia tidak mengetahui hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, walaupun akal mengetahui ini bermanfaat ataupun bermudarat, ketika akal tidak dibimbing oleh Al-Quran ataupun Sunnah, akal manusia itu akan condong pada hawa nafsu. Akal akan condong terhadap hawa nafsu. Orang memahami minuman keras itu memabukkan. Tapi sebagian orang tetap minum apa? Kenapa? Padahal mereka tahu ini berbahaya. Apakah akal mereka tidak memahami hal tersebut? Tidak, akal mereka paham. Tapi akal tunduk terhadap apa hawa. Dan yang ketiga, karena akal manusia selain dia terbatas, yang kedua condong terhadap hawa nafsu. Yang ketiga, karena bisa jadi apa yang dipikirkan akal itu baik, belum tentu itu adalah suatu hal yang baik bagi diri. Maka manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab akidah, mereka selalu mengutamakan dalil daripada akal. Kemudian yang berikutnya, manhaj salaf dalam bab akidah, yaitu menolak takwil yang rusak. Kemudian yang keenam, menggabungkan, mengakomodir semua dalil-dalil yang ada. Mereka tidak membuang satu dalil dan mengamalkan satu dalil, akan tapi mereka menggabungkan dalil yang ada sehingga tidak memiliki pemahaman-pemahaman yang keliru di dalam syariat Islam. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan. Kemudian kita baca wa ahammu mumayyizatih, dan hal yang terpenting dari keistimewaan manhaj salaf dalam akidah, hasrut talaqi fi kitabillah. Mereka hanya mengambil dalil dari Al-Quran wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasulnya yang mulia. Wa yakuna dzalika muqayyadan bi fahmi salafis salih, dan hal tersebut harus terikat dengan pemahaman salaf. Wa 'alal aksi, adapun sebaliknya, kebalikan dari manhaj salaf dalam bab akidah, yaitu manhajnya ahlul ahwa wal bid'ah, manhajnya mereka pengekor hawa nafsu dan kebid'ahan. Fa inna masdarat talaqqi indahum laisa al-kitab was sunnah. Al-kitab wa sunnah, laisa al-kitab wa sunnata. Maka sesungguhnya sumber dari mereka mengambil ilmu akidah bukan dari Quran dan bukan dari sunnah. Lalu apa sumber mereka? Ketika mereka tidak mengambil dari Al-Quran ataupun sunnah. Wa innama, nah ini jawabannya. Wa innama huwa mabtada'ahu a'immatuhum wa syuyukhuhum. Yang pertama, sumber ilmu hawa nafsu mereka itu adalah apa-apa yang dibuat-buat oleh para imam mereka. Apa-apa yang keluar syariat yang dilakukan oleh para imam-imam mereka. Maka dikatakan khawarij, ya. Karena kebid'ahan mereka yang mereka lakukan. Karena mereka keluar, ya. Karena mereka apa? Keluar.
ataupun Mu'tazilah, karena mereka meninggalkan majelis Al-Hasan rahimahullah ta'ala. Jadi bid'ahnya mereka itu karena perbuatan dari imam-imam mereka. Jadi sumber dari bid'ah mereka itu adalah apa yang dilakukan oleh pembuat kelompok tersebut. Ya, pembuat kelompok tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'wilul kitab awis sunnah. Kemudian mentakwilkan Al-Quran ataupun sunnah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Apa itu takwil? Apa itu takwil? Takwil itu memahami sebuah hadis ataupun ayat dari makna lahiriah ke makna yang lain. Takwil memahami nas dari makna lahiriah kepada makna yang lain. Inilah yang termasuk sumber utama sebab paling utama mereka tersesat. Ini mereka mentakwilkan, mengubah makna apa yang lahiriah, apa yang nampak dari Al-Quran ataupun Sunnah ataupun nas syar'i kepada hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Contoh, yadullahi fawqa aydihim, Allah berfirman. Yad artinya apa? Tangan. Tangan Allah di atas tangan apa? Mereka. Allah memiliki tangan apa tidak? Hah? Punya tangan apa enggak? Ya. Sebagian orang itu mentakwilkan arti tangan dari arti lahiriah ke makna yang lain. Mereka betul berdalil dengan Al-Quran. Itu disumbernya dari apa? Al-Quran. Tapi kemudian mereka mentakwilkan dari makna lahiriah. Oh, ini bukan tangan Allah maksudnya. Maksudnya adalah kekuatan. Bukan tangan. Mereka berdalil kalau Allah memiliki tangan berarti Allah seperti makhluk. Dan Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, kamu takwil. Maka inilah yang menjadi penyebab tersesatnya banyak firqah-firqah. Mereka mentakwil sesuai dengan hawa nafsu. Nah, makanya beragama itu
Tidak boleh pakai pemikiran kita sendiri, butuh yang namanya guru. Untuk membaca hadis, membaca Al-Quran, butuh yang namanya guru. Tidak bisa belajar sendiri. Kalau belajar sendiri, memahami sendiri, akan menjadikan seseorang, menjadikan dia muta'awil, menafsirkan Al-Quran dari mana lahiriah ke makna yang lain. Jadi paham. Dan dia akan menafsirkan itu semua ila ma yuwafiqu ahwa'ahum, sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan kebid'ahan mereka. Maka untuk menghalalkan bid'ah tersebut, mereka mentakwilkan nas-nas Al-Quran. Ya. Oh, jilbab tidak wajib. Dalilnya apa? Oh, ada dalil. Oh, kenapa? Apa dalil? Oh, ini kan hijab waktu dulu. Adanya hijab karena waktu itu panas untuk menghindari apa debu. Terus sekarang kalau ber-AC atau apa ya tidak bisa. Mentakwilkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Seperti dalam lafal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Mas falan minal ka'baini minal izari wa finnar. Apa yang di bawah kedua mata kaki maka letaknya apa? Di neraka. Secara sengaja. Kemudian berusaha untuk mentakwil. Berusaha untuk apa? Mentakwil. Allah Ta'ala pendapat yang kuat, yang lebih berhati-hati. Maka manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj salaf itu selalu berpegang pada hal yang apa? Berhati-hati. Maka masuk di dalamnya orang yang sombong dan tidak apa? Sombong. Orang yang sombong dengan isbar maka hukumannya lebih besar. Maka tuh, dan ini dipahami Umar radhiyallahu taala tatkala beliau hendak meninggal dunia. Ketika melihat seorang yang terjulur kainnya, maka kata Umar, irfa' izar, angkatlah kainmu, maka semua itu lebih bertakwa kepada rohmu dan lebih bersih untuk pakaian. Maka hukum asalnya kita mengalirkan nas tersebut sesuai makna apa? Lahiri. Wa'timaduhum, yang ketiga, wa'timaduhum alal aql. Manhaj mereka adalah terlalu bertumpu pada akal. Pengekor hawa nafsu selalu bertumpu pada akal. Nah ini ya. Contoh ya. Kalau muslimah tidak bekerja, bagaimana muslimah bisa maju? Ya. Kalau muslimah tidak membuka aurat, bagaimana muslimah bisa maju dan bergaul dengan banyak orang? Ini mengedepankan akal. Pengekor hawa nafsu. Kalau tidak menyuap, mana bakal beres? Nah, pengekor hawa nafsu. Ya. Jadi manhaj pelaku bid'ah dan pengekor hawa nafsu mengedepankan apa? Nah, kalau tidak bohong, kalau tidak curang, gimana masalah ini cepat beres? Pengekor hawa nafsu. Di mana-mana itu masalah selesainya pakai duit, mas. Kamu nggak ada duit, nggak bakal beres masalah. Nah ini masalah itu jamaah selesai karena Allah yang menyelesaikan. Harta itu wasilah dan perantara. Ya. Nah, pengekor hawa nafsu ini mengedepankan apa? Akal. Bahkan ada kejadian
orang yang sakit, dia kemudian diinfus di dalam kamar. Terus sekarang sudah bisa infus dalam rumah ya. Udah tamat sih kamu. Ya bisa lah. Ya, sekarang mana ada penyakit gak ada obatnya. Pasti ada, pasti sembuh asal kamu ada duit. Kamu gak ada duit dan gak sembuh. Harta itu wasilah. Belum tentu Anda ketika dirawat di rumah dengan fasilitas terbaik, umurmu lebih panjang. Nah ini pakai koronawirus. Maka ini akan membuat mazhar yang lebih besar, harta adalah segala-galanya. Ini akan menghalalkan segala-galanya. Dan subhanallah ya jemaah, ini terkait tentang keyakinan kita. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha memberi rezeki. Ketika kita bertawakal, ketika kita telah berusaha bertawakal, maka Allah pasti memberikan rezeki pada kita. Urusan hasil akhir serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ya. Jadi yang ketiga tadi apa? Selalu bertumbuh pada apa? Akal. Jadi bertumbuh pada akal tidak masalah. Namun akal kedudukannya di bawah syariat. Kemudian yang keempat, mereka bertumbuh pada hadis lemah dan palsu. Hobi mereka memalsukan hadis. Padahal Nabi SAW katakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Maka tidak diperkenankan seorang muslim untuk menghalalkan kebid'ahannya dan maksiatnya, kemudian ia berdusta atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahaya. Tapi para pengekor hawa nafsu mereka menghalalkan segala cara, kemudian menisbatkan hadis tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keberapa? Keberapa? 5. Wattiba'uhum lil mutasyabih. Mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Contohnya ayat mutasyabih itu apa? Antum baru dengar mutasyabih apa sudah lama mendengar? Dalam mutasyabih, ya. Manhaj ahlul bid'ah dan pengekor hawa nafsu, mereka selalu condong pada ayat-ayat apa? Mutasyabih. Apa itu mutasyabih? Mutasyabih jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu memiliki arti yang samar. Namun sebelum itu, ya, ingin saya jelaskan bahwa saya di dalam Al-Quran itu ada 2 ayat. Yang pertama, ada 2 jenis ayat.
Yang pertama muhkam, yang kedua mutasyabih. Ya. Yang pertama apa? Muhkam. Muhkam merupakan ciri Al-Quran secara keseluruhan. Muhkam artinya tidak kontradiksi, saling melengkapi. Ini ayat apa? Muhkam. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Yunus ayat yang pertama, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Perkataannya tidak kontradiksi, saling menguatkan. Ya. Tidak ada kezaliman di dalamnya, tidak ada dusta. Maka ini disebut ayat-ayat apa? Muhkam. Kemudian yang kedua ayat apa? Mutasyabih. Nah ini ayat apa? Mutasyabih. Mutasyabih ini juga merupakan ciri Al-Quran secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran mutasyabih, yang serupa. Yang apa? Serupa. Kalau bukan tadi jelas. Mutasyabih apa? Serupa. Taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Yang mana ketika mendengar ayat tersebut menjadi gemetarlah hati orang-orang yang beriman. Maka mutasyabih artinya apa? Serupa, saling melengkapi. Jadi tadi jenis ayat apa? Ada yang apa? Muhkam. Yang kedua apa? Mutasyabih. Yang ketiga, muhkam yang khusus pada sebagian ayat, dan mutasyabih juga khusus pada sebagian yang lain. Nah, muhkam pada sebagian ayat khusus ya, dan mutasyabih sama-sama untuk sebagian apa? Ayat. Maka arti muhkam di sini adalah ayatnya jelas dan terang, tidak samar sama sekali, orang sekali dengar paham di. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kita telah jadikan kalian laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa dan bersuku supaya saling mengenal. Jelas apa enggak? Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Jelas apa enggak? Ada kesamaran? Contoh yang lainnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jelas apa tidak? Bukan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan juga dalam surah Al-Maidah, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Telah diharamkan kepada kalian maitah, bangkai, ya. Kemudian darah dan daging apa? Khinzir, babi. Jelas apa tidak? Sedangkan mutasyabih, ya. Tadi mutasyabih yang pertama saling melengkapi, ya kan? Tapi yang mutasyabih yang khusus pada sebagian ayat itu memiliki makna samar-samar. Sebagian orang tidak paham. Tapi orang yang berilmu memahaminya. Nah, orang yang tidak paham, nah mereka mentakwilkan ini, mengikuti ayat-ayat mutasyabih untuk membenarkan hawa nafsu dan kebid'ahan mereka. Jadi mutasyabih yang khusus pada satu ayat atau beberapa ayat adalah makna ayat yang samar, sehingga orang menjadi ragu dalam memahami sesuatu yang tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang paham ilmu tidak akan ragu. Ini samar, ini kok kayaknya nggak pas. Akhirnya ia menolak ayat tersebut. Contoh, firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 65, "Bal yadahu mabsuutatan." Tetapi kedua tangan Allah itu mabsuutatan, terbentang dan terbuka. Terbentang dan apa? Terbuka. Allah memiliki tangan apa tidak? Punya. Sebagian orang Allah punya tangan. Berarti ini sama kayak makhluk. Allah kan tidak sama kayak makhluk. Akhirnya mereka mentakwil bahwasanya tangan itu kekuatan atau kenikmatan. Ini ayat-ayat yang mutasyabih. Dan contoh yang lain yang berkaitan dengan Al-Quran, seorang yang ragu memahami bahwa Al-Quran bersifat kontradiktif, di mana satu ayat ini seakan-akan bertentangan dengan ayat yang lain. Maka lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, ini dicatat surat An-Nisa ayat 79. Allah berfirman, "Ma asobaka min hasanatin faminallah." Nikmat yang datang dari Allah kepadamu itu berasal dari siapa? Allah. "Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan bencana apapun yang menimpa kamu itu adalah karena ulahmu. Karena ulah siapa? Ulah. Ya. Ayat ini mengatakan apa? Kalau nikmat dari siapa? Kalau kamu dapat musibah dari siapa? Dari Allah apa dari kamu? Hah? Dari diri sendiri, ya kan? Coba simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 78. 70 berapa? Allah berfirman, "Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah, wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik, kullun min indillah." Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari Allah.
Kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini gara-gara kamu, wahai Muhammad. Kalau tertimpa musibah, ini gara-gara apa kamu? Mereka katakan demikian. Kemudian kata Allah, katakan, wahai Muhammad, baik nikmat ataupun musibah, semuanya dari siapa? Secara lahiriah beda dengan ayat sebelumnya. Ayat yang barusan kita bicara, musibah dan nikmat dari siapa? Allah. Ayat yang sebelumnya, kalau ada nikmat dari siapa? Kalau ada musibah dari. Terlihat kontradiktif. Ya. Nah, ini namanya ayat-ayat apa? Muhkam apa mutasyabih? Mutasyabih. Ya, mutasyabih. Maka perlu seorang bertanya kepada ahli ilmu. Ya. Contoh yang lain. Ya. Antum ingat-ingat aja contohnya dulu. Jawabannya nanti. Allah katakan dalam surat Yunus ayat 94. Surat apa? Yunus ayat 94. Allah katakan, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Wahai Muhammad, jika kamu berada dalam keraguan dengan Al-Quran, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jika kamu ragu, orang yang ketika baca, Nabi Muhammad itu ragu sama Al-Quran. Nabi Muhammad ragu sama Al-Quran apa enggak? Kenapa Allah katakan, kalau seandainya kamu ragu ya Muhammad? Kalau seandainya kamu apa? Katanya Nabi itu yakin sama Allah. Tapi kenapa Allah katakan apabila kamu ragu? Kalau kamu ragu sama Allah. Makanya ayat ini dikatakan ayat apa? Mutasyabih. Nah, bagaimana sikap yang tepat ketika kita menghadapi ayat-ayat mutasyabih seperti itu? Nah, sikapnya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Imran ayat 7. Nah ini. Kalau berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabih, sikapnya berapa? Nah ini. Al-Imran ayat berapa? 7. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada condong pada kesesatan, condong. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabih untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwil. Jadi ini sikap orang-orang yang hatinya sakit. Ya. Mereka mencari ayat-ayat yang apa? Mutasyabih untuk mentakwilkan dan membuat fitnah di dalam. Bama ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang dalam ilmunya dan mengetahui hakikat sebenarnya, apa yang mereka lakukan? Amanna bihi kullum min indi rabbik. Kita beriman. Apa yang Allah katakan, apa yang Nabi katakan, sudah iman. Semua dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap. Maka orang-orang yang condong kesesatan, mereka mengambil ayat-ayat mutasyabih sebagai sarana untuk menghujat Al-Quran. Ya. Menghujat apa? Al-Quran. Menyebarkan fitnah di kalangan kaum muslimin.
dan mentakwilkan ayat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Sedangkan orang-orang yang dalam ilmunya meyakini bahwa apa saja yang Allah Subhanahu wa taala firmankan adalah benar dan tidak kontradiksi. Ya, tidak apa? Kontradiksi. Maka ayat-ayat yang tadi mutasyabih dikembalikan menjadi ayat yang muhkam dan jelas maknanya. Ya. Contoh yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Benar apa tidak? Benar. Ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kepemilikan Allah terhadap kedua tangan tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita harus menisbatkan Allah punya apa? Tangan. Allah punya mata? Dinisbatkan. Tidak boleh ditakwil. Oh, tangan ini berarti artinya kekuatan. Tidak seperti itu. Ya. Kemudian contoh yang kedua, mereka mengatakan nikmat dan bencana semuanya terjadi sesuai dengan takdir Allah. Ya. Kullu min indillah. Maka ini bisa menjadi jalan masuk kelompok Jabariyah. Ya. Jabariyah itu apa? Ya, manusia ini terpaksa menjalankan takdir, tidak punya pilihan. Kullu min indillah, semua dari siapa? Allah. Mau dapat nikmat, dapat musibah, mau saya maksiat apa saya taat, dapat apa? Nikmat dan dapat apa? Musibah. Tidak, bukan seperti itu. Maka kenikmatan yang benar, kenikmatan sebabnya datang dari siapa? Karunia dari siapa? Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Sedangkan bencana dan musibah penyebabnya siapa? Hamba. Yang menentukan siapa? Allah. Nah, ini dia. Ujian musibah penyebabnya siapa? Hamba. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyandaran musibah kepada hamba bukan penyandaran pada sebuah zat yang menentukan. Akan tapi penyandaran pada sebuah apa? Sebab. Adapun penyandaran nikmat kepada Allah adalah penyandaran yang menentukan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, kalau ada ujian atau sebab, itu adalah karena dosa kita, ya. Kita mengevaluasi diri kita, dan itu atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orang lain melihat, oh ada ujian, dosamu ya keli, tapi kita memberikan apa? Motivasi kepada orang tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat. Ini adalah tanda cinta Allah kepada diri. Nah, ini sikapnya. Tapi kalau orang yang mendapatkan ujian, dia mengevaluasi apa yang kurang dari jalan. Allah.
Baik, kembali. Tadi sampai mana? Mutasyabih. Contoh yang ketiga, wahai Muhammad, in kunta fi syakin, apabila engkau ragu, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ragu? Tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling yakin dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 81, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya Allah itu punya anak. Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya Allah itu punya anak, fa ana awwalul abidin, maka aku adalah orang yang paling pertama yang memuliakan anak-anak Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ini berarti bahwasanya Allah itu memiliki anak? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Maka orang yang memahami ayat-ayat mutasyabih tanpa bimbingan asatidzah, tanpa ilmu yang benar, maka ia bisa terseret. Dan pengekor hawa nafsu selalu mencari ayat-ayat ini untuk membenarkan kebid'ahan mereka, hawa nafsu mereka, dan membuat orang-orang itu menjadi ragu terhadap agama. Bisa dipahami. Wa tahrifu bil adillati, dan mereka suka merubah-rubah dalil-dalil dan mentakwil, menafsirkan dari makna lahiriah dengan takwil yang merusak.
Dengan takwil sekali lagi yang apa? Rusak. Banyak. Contoh takwil apa? Yang rusak. Oh nggak apa-apa kamu maksiat. Toh juga apa habis maksiat kamu langsung sholat aja. Ya apa-apa. Nah ini rusak. Mengekor hawa nafsu. Makanya dulu ada sahabat yang namanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Ketika ia berkata jujur, maka orang-orang dari Bani Salamah itu mendatangi dirinya. Weh Ka'ab, kamu kenapa nggak bohong aja? Itu orang-orang yang bohong itu selamat semua. 80 orang bohong itu selamat semua. Kamu kenapa jujur? Kamu lebih baik bohong. Kemudian Nabi akan meminta ampun kepada kamu. Selesai. Ya. Daripada kamu jujur, malah ajurit. Kamu jujur, terus kata Nabi apa kepada kamu? Nabi mendiamkan kamu sampai Allah mendatangkan waktu terkait hukuman. Itu orang-orang yang bohong selamat. Ya, ini takwil yang keliru. Ya, jadi kami. Sampai salah ya salah selesai sudah. Tanpa ditakwil-takwilkan hal lain. Nah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Faftiraku ahli kitab", maka terpecah belahnya ahlul kitab dan terpecah belahnya umat ini sampai 73 kelompok karena sebab takwil yang rusak. Maka jangan antum kira para pelaku bid'ah itu tidak punya dalil. Mereka punya apa? Dalil. Tapi apa yang mereka lakukan terhadap dalil tersebut? Apa? Mentakwilkan. Jadi paham ya? Nah, antum kira ini pengekor hawa nafsu tidak punya dalil? Punya dalil, tapi mereka apa? Mentakwilkan. Contoh ya kan. Wahai ukhti kan, wahai ukhtil karimah, kenapa anti tidak berhijrah? Loh, amalan hati itu lebih baik daripada amalan lahiriah. Betul apa enggak? Saya hijabin hati dulu sebelum saya menghijabin lahiriah. Pengekor hawa nafsu. Ya, jadi kami. Maka berkata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, "Wal kharajatil khawarij", tidaklah menyimpangnya kaum khawarij dan menyimpangnya kelompok Mu'tazilah dan menyimpangnya kelompok Rafidhah dan terpecahnya umat ini ke 73 kelompok kecuali karena takwil yang rusak. Masya Allah. Ya, takwil yang penafsiran yang keliru, salah memahami dalil. Dan kesalahan ini dilakukan oleh para imam-imam mereka, para ketua tokoh-tokoh mereka untuk memberikan doktrin-doktrin yang keliru kepada para pengikutnya. Makanya antum ketika mendapatkan kenikmatan untuk bisa mempelajari manhaj salaf, pegang untuk Allah ini nikmat yang luar biasa. Karena manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj salaf itu mengekor pada dalil, bukan kepada tokoh. Pada apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia itu mungkin pernah salah. Apa yang keliru dari tokoh tersebut ditinggalkan, bukan diikuti. Tapi kelompok yang lain, apa yang dikatakan oleh tokoh itu pasti benar dan tidak bakal keliru. Bahkan terkadang menempatkan perkataan mereka di atas perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk di akal ya. Wahadal manhaj, dan metode ini yang dilakukan oleh para pengekor hawa nafsu dan pelaku bid'ah menyelisih manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam pengambilan hukum dari sebuah dalil. Dan inilah sebab paling utama mereka menjadi kelompok yang keliru. Wallahu ta'ala alam bishawab. Yang bisa sampaikan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas cara untuk selamat ya,
menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.